Halo pendengar setia, selamat datang di episode terbaru kami. Dan hari ini kita akan membahas pendekatan Where2 dalam perancangan pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Bersama saya dan ada beberapa rekan-rekan dari kelompok diskusi yang telah melakukan observasi langsung lapangan. Boleh perkenalkan dari Ibu Cynthia selaku observer yang lebih senior. Ya, perkenalkan nama saya Cynthia Widya Putri. Perkenalkan nama saya Salsabila Sari. Perkenalkan nama saya Saberus. Baik, selamat datang di studio ini. Jadi bisa diceritakan sedikit tentang guru yang kalian wawancarai dan siapa dia, bagaimana pengalamannya menerapkan pendekatan Where2 ini. Boleh dijawab? Terima kasih Bapak Ramanda atas pertanyaannya. Halo semuanya. Jadi kami mewawancarai Pak Insan. Beliau adalah seorang guru informatika yang sangat bersemangat dalam mengajar. Insan ini juga baru saja menyelesaikan program pendidikan profesi guru atau PPG. Dalam wawancara yang kami lakukan, beliau menceritakan bagaimana pendekatan Where2 itu membantu merancang pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Menarik sekali. Jadi apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Insan? Baik ya, Pak Insan menjelaskan bahwa tujuan utamanya yaitu agar peserta didik dapat menguasai materi dengan baik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau juga ingin para peserta didik bisa bekerja sama, bertanggung jawab, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Intinya, Pak Insan berharap para peserta didik menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Wah, tujuan yang luar biasa dari Pak Insan. Jadi bagaimana beliau menilai posisi kemampuan peserta didik terkait dengan tujuan tersebut? Beliau menggunakan berbagai metode ya, seperti mulai dari penilaian diagnostik di awal belajar untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Nah, kemudian ada juga penilaian formatif seperti memberikan kuis, diskusi kelas, kemudian seperti tugas kelompok gitu. Pak Insan juga itu mengamati partisipasi mereka atau peserta didik selama kegiatan pembelajaran, baik mulai presentasi, proyek, kemudian tugas individu seperti itu. Sepertinya pendekatan ini benar-benar menekankan pengalaman mendalam, katakan. Iya. Jadi apa sih alasan Pak Insan menetapkan tujuan pembelajaran seperti itu? Nah, alasan beliau menentukan tujuan pembelajaran itu, menurut beliau itu tujuan ini sangat relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi peserta didik tidak cukup hanya menguasai teori, tapi mereka juga harus punya keterampilan hidup seperti berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama. Dengan ini tujuannya juga selaras dengan standar kurikulum nasional yang menekankan kompetensi yang holistik. Lalu bagaimana Pak Insan menggugah minat peserta didiknya agar terlihat dalam pembelajaran? Nah, dalam hal ini, beliau sering memulai pembelajaran dengan pertanyaan menantang atau sebuah studi kasus yang cukup relevan buat mereka. Misalnya, saat membahas tentang teknologi informasi, Pak Insan memberi kasus tentang pentingnya keamanan data pribadi. Nah, hal ini langsung menarik perhatian para peserta didik karena mereka merasa situasi tersebut cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bagaimana dengan strategi untuk mengeksplorasi ide-ide dalam pembelajaran ini? Untuk strategi yang digunakan Pak Insan itu menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, beliau memberikan tantangan nyata yang memerlukan solusi kreatif. Selain itu, Pak Insan juga mendorong peserta didik untuk melakukan penilaian mandiri dan berdiskusi kelompok agar mereka lebih mendalam tentang pembelajaran itu. Sangat-sangat menarik nih pembahasannya. Jadi di sini saya bisa membayangkan terkait bagaimana situasi pada saat mengobservasi di lapangan. Lalu bagaimana sih Pak Insan memastikan bahwa peserta didiknya memahami materi tanpa kesalahpahaman? Beliau itu menggunakan penjelasan yang jelas dan terstruktur, didukung oleh contoh nyata. Pak Insan juga meminta peserta didik untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi mereka tuh improvisasi dengan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau ada yang belum paham, beliau menyediakan sesi konsultasi tambahan. Lalu bagaimana sih dengan evaluasinya? Apa pendekatan Pak Insan untuk membimbing peserta didik dalam evaluasi diri? Nah, Pak Insan memberikan rubrik penilaian yang terstruktur sehingga para peserta didik bisa
menilai pekerjaan mereka sendiri. Setelah itu mereka berdiskusi dengan beliau untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan langkah perbaikan. Proses ini membantu mereka lebih sadar terhadap perkembangan diri mereka. Seperti itu. Baik, di sini saya mulai merasakan bagaimana pendekatan Pak Ican itu sama-sama diterapkan dengan baik oleh Pak Ican di SMA Kartika 1901 itu. Iya. Dan ya, sepertinya Pak Ican benar-benar menerapkan pendekatan baru itu dengan sangat baik. Dan sebagai penutup, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau? Kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah bagaimana Pak Insan selalu menempatkan peserta didik seperti pusat pembelajaran, ya. Dengan menggunakan aware itu, nah beliau mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya fokus pada materi, ya. Tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan karakter siswa. Nah, beliau juga sangat adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik. Luar biasa sekali. Terima kasih atas cerita inspiratifnya, dan saya yakin bahwa pendengar banyak yang bisa diambil dari pelajaran dan pengalaman Pak Ican ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sudah berbagi di episode kali ini. Baiklah pendengar setia, sampai di sini dulu episode kita tentang pendekatan WR2. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus podcast ini, dan agar dapat berbagi inspirasi bersama, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.